Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita sampai pelajaran ke-10 tentang kisah teladan Luqman. Nah, untuk tujuan pembelajarannya meyakini kebenaran kisah keteladanan Luqman, mempraktekkan keteladanan Luqman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu siapakah Luqman itu? Luqman bukanlah nabi, tetapi hamba Allah yang soleh. Dia dari bangsa Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Dia hanya seorang tukang kayu yang bertubuh pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya Allah abadikan dalam Al-Quran. Luqman putra Bawra bin Nahur bin Tarih. Tarih bin Nahur adalah Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Dia menjadi guru Nabi Daud alaihi salam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Luqman seorang tukang kayu, penjahit, pengembala domba, qadhi atau hakim. Luqman memiliki anak banyak, tetapi semua anaknya meninggal sewaktu kecil. Luqman ikhlas dan yakin semua takdir adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman banyak bersyukur. Hal itu terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu Luqman hamba Allah yang selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ia bersyukur pada diri sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat melihat, mendengar, berjalan, merasakan, meraba, mendengar, berbicara, dan makan. Di pakaian, bisa belajar, dan dalam keadaan Islam dan iman. Luqman taat beribadah kepada Allah. Perasaan lembut dan pengetahuan yang luas.
Untuk selanjutnya, nasihat Luqman kepada anaknya. Janganlah musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perhatikan surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, dan sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembah matahari, menyembah berhala atau patung, menyembah bulan dan angkuh. Untuk itu, perhatikan surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Adapun ciri-ciri sikap angkuh, yaitu memalingkan muka, berjalan di muka bumi dengan angkuh, membanggakan diri sendiri, contoh tidak angkuh dan sombong. Ketika bertemu mengucapkan salam, tidak boleh merasa paling kaya, pintar. Allah tidak suka dengan orang yang sombong, angkuh dan membanggakan diri. Selanjutnya, berbuat kebajikan. Perhatikan surat Luqman ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Quran Surat Luqman ayat 17. Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, yaitu dirikanlah sholat wajib dan sunnah. Mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Kerjakan sesuatu yang baik, rajin ibadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, rajin mengaji dan belajar, bertutur kata santun. Lalu hindari perbuatan yang buruk, yaitu syirik atau menyekutukan Allah SWT, membenci kedua orang tua,
membenci bapak atau ibu guru, berkata kasar dan kotor. Hendaklah selalu sabar mengerjakan perintah Allah dengan baik, sabar menghindari perbuatan yang buruk. Demikianlah materi kali ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.